Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Proxeleron akan menjelaskan contoh soal pada bab serial programming. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayosa Syafadinia bersama dua teman saya, Muhammad Alfi Aldolio dan Muhammad Farhan Almasyhur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh 10.4. Nah, di sini diminta untuk membuat program 8051 untuk receive atau menerima bytes data secara serial dan diletakkan di P1. Nah, di sini diminta untuk ngeset baud rate-nya di 4800 menggunakan data dan satu stop bit. Nah, solusinya langsung kita lihat di programnya. Pertama, move mode 20H. Nah, di sini berarti menggunakan timer 1 dan mode 2 yang auto reload untuk mengeset baud rate. Nah, di sini karena baud rate-nya dari 4800, maka kita menggunakan menaruh nilai di TH1-nya min 6 atau di heksadesimalnya itu FA. Selanjutnya move scon 50H. Di sini serial controller menggunakan serial mode 1 yang bisa untuk 8 bit dengan satu stop dan menyalakan register run-nya ini. Nah, di sini run-nya itu untuk sebagai register tempat menerima byte data. Nah, terus set bit TR1 untuk menyalakan timer satunya. Lanjut, here, Gen B, RI, here. Nah, di sini RI digunakan untuk sebagai penanda bahwa karakter sudah diterima sepenuhnya di SBUF. Nah, selanjutnya move A SBUF. Nah, jadi karakter yang masuk di SBUF ini dipindahin ke register A. Selanjutnya move P1A memindahkan karakternya ke P1. Selanjutnya clear RI. Karena tadi RI itu bakalan bernilai 1 kalau karakter sudah diterima di SBUF. Selanjutnya dikosongkan lagi nih RI-nya untuk menandakan siap buat menerima byte selanjutnya. Nah, terakhir terus sjump here buat ngeloop penerimaan byte data selanjutnya. Oke, lanjut ke program 10-9 atau program yang selanjutnya. Nah, di sini kita mau menggunakan switch buat ngelihat apakah bisa dilakukan serial komunikasi atau enggak. Nah, nanti diceknya itu pakai switch itu. Nah, switch-nya bakal dihubungin sama port 1 pin 7 yang ini. Nah, nanti kalau misalnya switch-nya 0, message yang dikeluarin itu atau yang bakal ditransfer ke register buffernya itu no. Tapi kalau misalnya switch-nya 1 atau nanti button yang ininya itu terhubung, pesan yang bakal dikirim itu yang yes. Nah, di sini kita pakai kristal osilatornya yang 11,0592 MHz. Nah, langsung aja ke bagian program utamanya. Time-mode-nya itu bakal kita setting atau kita kasih 20H. Itu buat setting timer, biar timernya pakai timer 1 dengan modenya itu mode 2. Nah, terus nanti di TH1-nya bakal kita kasih min 3 desimal atau dalam heksanya tuh FD, itu sebagai baud rate-nya tuh 9600 bps. Di SCON-nya nanti kita kasih juga 50 heksa. Nah, di sini tuh bakal nentuin modenya itu pakai 8 bit data, terus bit stop-nya itu 1, terus REN-nya itu diaktifkan buat receive. Nah, terus kita set bit TR1-nya buat start timer, sekaligus kita set SW1 ini, yaitu port 1 pin 7 sebagai inputan switch
buat inputan atau nanti dihubungin ke switch. Nah, terus kita cek nih switchnya pakai instruksi yang ada di bawah sini. Nah, di sini S1-nya tuh kan selama dia bernilai 1, dia bakal jalanin program yang ada di bawah sini secara terus-menerus. Tapi kalau misalnya nanti nilai dari switch-nya itu 0, dia bakal pindah ke yang next atau dia bakal ngasih nilai message 2 yang dimasukin ke DPTR. Nah, di sini kan ada move yang ke DPTR-nya. Kalau message 1 itu buat yang no, kalau message 2 itu buat yang yes. Terus nanti kita bakal panggil fungsi sendcom-nya. Fungsi sendcom ini buat transfer nilai dari register A ke S buffer sekaligus nunggu transmisi datanya selesai sampai register flag TI-nya itu nanti nyala. Kalau misalnya transmisi datanya udah selesai 1, dia bakal di-clear terus lanjut ke program atau instruksi yang selanjutnya, diterusin lagi ke sini. Kayak gitu. Nah, buat contohnya langsung aja ke emulatornya. Di sini ada simulasinya. Nah, di sini kan misalnya awalnya itu switch-nya nggak dihubungin. Kalau switch-nya nggak dihubungin, berarti nggak ada serial komunikasi atau serial port yang programming yang bakal dilakukan. Jadi kalau misalnya kita running programnya, nanti yang ditransfer ke register A-nya itu adalah karakter N. Nah, sambil proses transfer atau timer itu berjalan, dia bakal lanjutin ke huruf yang selanjutnya atau huruf O, nyesuaiin sama yang ada di memori atau label message 1 ini. Ya, untuk program nomor 10 ini kita akan membuat program untuk mengirimkan kalimat The Earth is but one country ke serial port. Nah, jadi kita mengasumsikan bahwa SW ini merupakan koneksi ke P1.2 dengan SW ini akan menentukan baud rate yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya SW-nya sama dengan 0, baud rate-nya akan sebesar 4800, dan jika SW-nya sama dengan 1, maka baud rate yang kita akan gunakan yaitu sebesar 9600, seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi pada serial portnya. Kalau kita ingin menggunakan serial port, nah pertama-tama kita ini sama seperti nomor sebelumnya, kita akan menggunakan timot 20H dan SCON sebesar 50H yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk baud rate-nya kita akan set default sebesar 4800. Kita lanjut. Nah, kita set BTR1 untuk memulai timer dan set BSW sebagai input port. Nah, jadi karena kita tidak tekan, maka baud rate yang akan digunakan yaitu sebesar 9600 karena SW-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita akan mengeset set B akumulator bit ke-7 pada akumulator, sehingga baud rate-nya akan berubah atau di double dari 4800 menjadi 9600. Nah, jadi ini short jump ke over ke bagian sini untuk mengisi register DPTR dengan address dari message 1 untuk mengirimkan message-nya. Nah, jadi kita akan mengisi akumulator dengan huruf pertama yaitu T besar. Ya, jadi akumulatornya sudah terisi dengan T besar, dan ACOL sendcom ya. ACOL sendcom ini sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk mengirimkan ke serial port, isi dari akumulator ke serial port ke SBUF. Nah, jadi pada ini akan menunggu hingga selesai bahwa semua bit pada SBUF sudah dikirimkan ke serial port, seperti itu. Jadi jika TI-nya menyala, maka dia akan kembali ke yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi
fungsi dari program ini hanya menentukan bahwa baut rate yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita nyalakan buttonnya, maka SU-nya akan sama dengan 0, yaitu sebesar 4800 baud rate. Jadi semakin besar baud rate, maka semakin cepat data yang akan dikirimkan. Seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.